Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Francisca Mita dalam channel YouTube ini. Dalam video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang monitoring hemodinamik. Pertama sekalinya saya akan berbagi apa itu hemodinamik. Hemodinamik adalah pemeriksaan aspek fisik sirkulasi darah, fungsi jantung, dan karakteristik vaskuler perifer. Pengukuran hemodinamik ini sangat penting dalam menentukan diagnosa yang tepat, dan juga sangat penting agar kita dapat menentukan terapi apa yang dapat kita berikan sesuai dengan kebutuhan atau pemantauan respon terhadap terapi yang diberikan. Nah, pemeriksaan hemodinamik ini adalah pengukuran terhadap sistem kardiovaskuler yang dilakukan baik secara invasif ataupun non-invasif. Tolak ukur untuk menentukan keadaan hemodinamik itu yang pertama, tekanan vena sentral, yang kedua, tekanan arteri pulmonalis, yang ketiga, tekanan kapiler arteri pulmonalis, yang keempat, tekanan atrium kiri, yang kelima, tekanan ventrikel kanan, yang keenam, curah jantung, dan tekanan arteri sistematik. Nah, tujuan dari melakukan pemantauan hemodinamik ini untuk mendeteksi atau sering disebut dengan untuk mengidentifikasi kelainan fisiologis secara dini, dan juga untuk memantau pengobatan yang diberikan agar kita mendapatkan informasi keseimbangan homeostatik dari tubuh. Nah, selanjutnya itu metode non-invasif dalam pemantauan hemodinamik. Yang pertama itu penilaian pernapasan, yang mana penilaian pernapasan ini sangat penting dan sangat begitu bermakna, karena dengan kita dapat menilai frekuensi napas itu menjadi indikator utama dari disfungsi sel. Nah, yang pertama itu frekuensi pernapasan. Normal respiratory rate atau RR atau frekuensi pernapasan dari orang dewasa adalah 12 sampai 20 kali per menit. Respiratory rate ini atau frekuensi napas ini akan dihitung minimal selama 30 detik. Jika RR-nya di luar dari parameter RR normal dewasa, jadi respiratory rate akan dihitung kembali dalam 1 menit penuh untuk memastikan akurasi dan untuk mengevaluasi irama pernapasan. Dalam menilai atau mengkaji frekuensi pernapasan ini perlu kita nilai mulai dari irama pernapasan, amplitude atau kedalaman napas, simetris atau tidak, serta effort yang dikeluarkan pasien untuk bernapas. Nah, yang selanjutnya, saturasi oksigen. Normal dari saturasi oksigen yaitu adalah 95 sampai 98%. Yang mana puls oximetry ini berfungsi untuk mengatur saturasi oksigen dalam darah arteri. Ketika terjadi gangguan pada pernapasan, akan menunjukkan apakah ada perubahan dalam saturasi oksigen. Yang selanjutnya itu penilaian denyut elektrokardiografi atau EKG. Ketika seorang pasien memiliki denyut cepat, lemah, dan bergelombang, ini adalah salah satu tanda khas dari syok, sehingga pemantauan EKG atau elektrokardiografi ini sangat penting, karena ini merupakan salah satu metode non-invasif yang sangat berharga dalam
memantau denyut jantung secara kontinu. Selanjutnya, produksi urin. Urin keluar dari tubuh dengan tidak urin yang keluar dari tubuh dengan tidak langsung akan memberikan petunjuk mengenai perfusi ke ginjal, yang mana sebanyak 25% curah jantung orang yang sehat akan memberikan perfusi ke ginjal. Dan ketika perfusi ginjal adekuat, maka urin yang keluar seharusnya lebih dari 0,5 ml per kilogram per jam. Ketika seseorang itu mengalami gangguan atau mengalami oliguria atau anuria, akan membuat ginjal tidak mampu mengekskresikan sisa-sisa metabolisme, dan semakin lama hal itu akan menyebabkan terjadinya uremia, asidosis metabolik, dan juga hiperglikemia. Nah, selanjutnya itu pengukuran tekanan darah arterial, yang mana tekanan darah arterial ini adalah tekanan yang disebabkan oleh volume darah yang akan bersirkulasi pada dinding arteri. Selanjutnya, denyut nadi. Kita dapat mengkaji denyut nadi dengan meraba nadi radialis dan brachialis. Normal denyut nadi orang dewasa itu 60-100 kali per menit. Denyut nadi ini alangkah lebih baiknya kita hitung ketika pasien dalam keadaan istirahat. Nah, selanjutnya penilaian suhu tubuh. Normal suhu tubuh bagi seorang dewasa itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Alangkah lebih baiknya suhu tubuh ini dikaji minimal 2 kali dalam sehari. Sekian dan terima kasih yang dapat saya bagikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.